Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Di halaman 83 sampai dengan 88 ya. Nah adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada playlist rekomendasi dan juga video pembelajaran lain. Atau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftarnya di sini ya. Misalnya adik-adik kan kelas 2 ya, mau lihat tema lain. Nanti bisa klik di playlist kelas 2, klik di biru-birunya sini. Nanti akan masuk ke playlist kelas 2. Nih contohnya ada playlist kelas 2 tema 1, tema 3, tema 2, tema 8, dan seterusnya ya adik-adik. Nah misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 2 tema 1. Klik putar semua. Nah nanti akan diputar otomatis videonya mulai dari halaman awal. Jadi adik-adik bisa cari berdasarkan subtemanya berapa, pembelajaran berapa, dan halamannya juga. Ya di scroll ke bawah aja untuk mencari karena nanti akan ada semua dari halaman awal sampai halaman akhir di tema tersebut ya. Nah kita mulai ya adik-adik, kita sudah sampai di subtema 3 nih, tugasku sebagai umat beragama. Nah kita lihat di sini ada gambar ibu guru, kemudian ada murid-murid juga yang sedang memberi salam adik-adik. Ya coba adik-adik bisa lihat tidak perbedaan salamnya apa ya? Nah, kita lihat yang pertama. Nah, kalau yang pertama, ini kata ibu guru bagaimana cara kalian mengucap salam sesuai agama kalian. Nah, kalau Siti karena muslim bilangnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian Beni ya, semoga Tuhan memberkati. Lalu Dayu, Om Swastiastu. Ya. Nah, kemudian mungkin di sini ada Edo dan ada siapa ya? Ini Karina kurang lihat. Karena tidak kelihatan, mungkin Karina akan tambahkan nih kalau misalnya dari Buddha ya, salam umat Buddha. Nah ini Namo Buddhaya. Budaya ya. Kemudian kalau dari Konghucu biasanya salam kebajikan ya, mungkin ada versi lain juga sih sebetulnya ya, karena salam ada berbagai macam juga sebetulnya. Selain dari salam agama ada juga salam berdasarkan suku adat ya, seperti itu. Nah kita baca teksnya ya adik-adik. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Ya, jadi perbedaan agama bukan berarti kita saling saling menghina, saling bertengkar dan lain sebagainya ya, tapi justru kita harus saling menghormati. Nah, setiap siswa bebas menjalankan agamanya, ya mau Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu itu bebas ya, jadi tidak memaksakan satu agama. Kemudian antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak ya adik-adik. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, seperti contoh di sini ya, ada Siti yang sedang melakukan apa ya? Ini mengumpulkan apa ya? Coba kita baca dulu deh adik-adik. Judulnya Budaya Tolong Menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti dan teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman apa ya adik-adik? Ternyata pengumumannya berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu ya. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Disalurkan kemana? Kepada seluruh korban banjir. Nah, seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, adik-adik pernah tidak memberikan donasi atau sumbangan bersama-sama dengan teman-teman sekelas untuk misalnya korban banjir,
korban tanah longsor, ya, korban gempa bumi dan lain sebagainya. Ya, itu adalah perbuatan terpuji ya adik-adik ya. Berapapun nominalnya atau uangnya yang kita berikan, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk mereka. Nah, yuk kita cari tahu informasi tentang budaya tolong-menolong ya. Nah, kita lihat dulu nih ada gambar. Yang pertama ada gambar hujan. Lalu kemudian kok ini banjir ya adik-adik ya. Nih sepinggang nih ya, sepinggang orang dewasa. Ada anak kecil aja digendong. Ya, lalu mereka menyelamatkan barang-barang bawaan mereka. Barang-barang berharga mereka ya. Kemudian Siti dan teman-teman mengumpulkan uang sumbangan. Lalu kemudian disalurkan biasanya sih kepada kepala desa atau Bapak RW atau RT ya, tergantung siapa yang mewakili dari desa tersebut. Nah, tulis cerita di kotak berikut ini adik-adik sesuai gambar tadi. Karina tadi sudah berikan secara sekilas ya tentang gambar yang ada ini. Nah, kita buat di sebelah kanan ya adik-adik ya. Karena ini cerita jadi ada beberapa baris kalimatnya ya. Nah, kita mulai ya. Kemarin terjadi bencana banjir di wilayah kampung seberang. Nah, kampungnya nanti bisa diganti, misalnya di kampung Sukamaju misalnya ya. Akibatnya banyak warga ini A-nya besar ya adik-adik. Akibatnya banyak warga yang kesusahan dan terjadi kerugian besar karena rumah juga perabotan hanyut terbawa banjir. Oleh karena itu, saya dan teman-teman ikut membantu warga tersebut dengan menggalang dana untuk para korban banjir. Kami berkeliling sekolah untuk meminta sumbangan agar dapat membantu warga yang sedang kesusahan. Itu contoh ceritanya ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa mengganti bahasanya dengan bahasa adik-adik sendiri ya. Atau boleh ditambahkan lebih banyak juga boleh. Ya, kita lanjut berikutnya. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Ya, nah Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Ya. Nah, kita contoh di sini. Ini ada 100, 200, dan 200. Ini bernilai Rp500. Kita tulisnya seperti ini ya. Rp 500. Yang ini 100, 100, 100, dan 200. Ini juga sama ya adik-adik ya. Rp500. Lalu yang ini seratusan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga Rp500. Nah, kalau yang ini satu pecahan Rp500 ya, ini juga sama. Nah, setiap kelompok di atas bernilai Rp500 ya. Nah, sekarang pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai sama. Kita lihat di sini ya, yang pertama. Jadi yang di sebelah sini dan sebelah kanan nanti akan kita pasangkan dengan garis. Kita hitung dulu yuk yang pertama. 1 ini pecahan 100, 1, 2, 3, 4. Karina akan tuliskan nominalnya di sini ya. 400. Kemudian yang ini 200-nya ada 1, 2, 3. 200-nya ada 3 berarti 600. Yang ini 100-nya ada 3 adik-adik berarti 300 ya. Kemudian yang ini 500 dan 200 berarti 700. Sekarang kita hitung yang di sebelah kanan. Ini 200, 200, 200, dan 100. Nah, ini sama dengan 700 adik-adik. Ya, kemudian yang ini 200-nya ada 2. Nah, ini senilai dengan Rp400. Kemudian yang ini 500 dan 100 berarti 600. Yang ini 200 dan 100 jadi 300. Sekarang sudah ada angkanya semua ya. Kita sudah tahu sekarang pasangannya yang mana. Kita mulai dari yang ini 400, berarti akan kita pasangkan ke sini. Kita tarik garisnya ke sini adik-adik. Nah, kemudian yang kedua 600. Nah, 600 temannya di sini ya. Kita tarik garisnya. Nah, kemudian berikutnya 300. Nah, 300 ada di sini. Berarti kita tarik garisnya ke sini. Yang terakhir berarti pasangannya ke atas ya. Kita tarik garisnya ke atas. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Mudah sekali ya. Yuk kita lihat kelanjutannya. Budaya tolong-menolong sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir.
Ya nih seperti gambar di yang awal tadi ya. Mereka menyelamatkan benda-benda berharga mereka untuk mengungsi. Ya, adik kecilnya digendong nih sama ayahnya karena takut hanyut ya. Nah, adik-adik sekarang gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir dengan alat-alat pensil, krayon, dan penghapus ya. Nah, untuk menggambar nanti bisa di kotak ini atau di buku gambar adik-adik. Untuk gambarnya seperti apa ya, Kak Rina? Nah, kita bisa cari sebetulnya ya adik-adik di sini misalnya gambar eh, banjir. Ya, gambar banjir kayak gini kita coba dulu. Nah, gini, kita menggambar. Nah, contohnya kayak gini ya. Ya, adik-adik ya, bisa lihat di sini nanti bisa adik-adik kreasikan lagi. Jadi idenya kita lihat dari sana ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!